Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas fase ketiga dalam tarikh tasyrik, yaitu fase taklid dan jumud. Ini sebenarnya bukan jumud, bukan bina ya, tapi jumud. Jadi fase ketiga ini adalah fase taklid dan juga fase jumud. Apa itu taklid dan apa itu jumud akan kita bahas di periode ini. Nah, fase ini dimulai setelah pertengahan abad keempat Hijriah. Pertengahan abad keempat Hijriah itu tahun 350 Hijriah. Ini pertengahan abad keempat. Wa yastamirru hatta awakhiril qarni tsalits asyar al-Hijri, dan sampai berlangsung sampai akhir abad ke-13 Hijriah. Abad ke-13 Hijriah itu tahun 1299 Hijriah. Ini berarti masa ini berlangsung ya hampir 950 tahun. Nah, karena saking lamanya masa ini, maka masa ini dibagi menjadi dua periode. Yaitu periode pertama adalah periode taklid dan periode kedua adalah periode jumud. Jadi periode taklid sama periode jumud ini berlangsung kurang lebih sekitar 950 tahun. Lama sekali fase ini. Oke, langsung saja kita masuk ke periode pertama. Al-Marhalah wal Ula, atau periode pertama yaitu periode taklid, asrut taklid. Mengapa dinamakan dengan taklid? Sababu tasmiyatihi, sebab dinamakannya taklid. Taklid adalah belajar hukum dari seorang mujtahid tertentu, kemudian menganggap seluruh perkataan-perkataannya bagaikan nas yang berasal dari Allah dan Rasulnya yang wajib diikuti dan juga dijalankan. Nah, ini yang disebut dengan taklid itu. Syari itu adalah Allah dan Rasulnya, Allah sama Rasul. Jadi taklid itu ya ngambil perkataan dan belajar hukum dari suatu mujtahid tertentu dan menganggap seluruh perkataannya itu bagaikan kalam ilahi atau bagaikan kalam Rasul yang wajib diikuti. Itu yang disebut dengan taklid. Dan periode ini dimulai dari pertengahan abad keempat Hijriah. Dinamakan periode taklid karena para fuqaha tidak berijtihad sesuatu hal yang baru dan ditambahkan ke dalam madhab-madhab yang sudah diketahui dan sudah terkenal sebelumnya di periode ijtihad. Jadi dinamakan masa taklid karena nggak ada mujtahid baru. Para ulama-ulama itu hanya mengikuti madhab yang sudah ada di periode sebelumnya, seperti madhabnya Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan yang lain sebagainya. Disebut dengan taklid karena nggak ada mujtahid baru. Mereka hanya mengikuti pendapat dari ulama-ulama sebelumnya. Kemunculan taklid di periode ini, munculnya taklid itu. Mengapa sih periode taklid itu muncul di periode ini? Sebab yang paling utama munculnya taklid karena adanya goncangan politik yang mengakibatkan terbaginya negara Islam kepada bagian-bagian yang sangat banyak. Jadi gitu. Adanya goncangan politik di periode ini yang dimana daulat Islam yang semula utuh di periode Abbasiyah itu kemudian berubah menjadi banyak negara-negara kecil yang akhirnya merdeka. Wa asbahat ad-daulah al-islamiyah duwailat muta'addidah. Satu negara Islam yang besar di periode Abbasiyah itu berubah menjadi negara-negara kecil yang banyak. Duwailat itu isim tasghir dari daulah. Jadi Abbasiyah yang sebegitu besarnya itu akhirnya terbagi menjadi banyak negara-negara kecil. Contohnya apa? Seperti halnya berdirinya Daulah Sasaniyah Alhamdulillah di timur, yang dimana ibu kotanya adalah Bukhara. Sebagaimana juga berdiri Daurah Andalus yang didirikan oleh Bani Umayyah dengan pimpinan Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir bukan Abdurrahman An-Nasir ya, Abdurrahman Ad-Dakhil ini. Tapi juga tidak apa-apa sih, sebenarnya juga Abdurrahman An-Nasir itu adalah Abdurrahman Ad-Dakhil.
itu mendirikan daurah Bani Umayyah di Andalus. Kemudian juga berdirinya Daulah Fatimiyah di timur utara Afrika. Daulah Fatimiyah. Jadi itu contoh-contohnya itu. Berdiri Daurah Sasaniyah, berdiri Daurah Andalus di Cordoba Spanyol sana. Juga adanya Daulah Fatimiyah di timur Afrika. Nah, sekarang itu tadi adalah sebabnya ya, sebab kenapa muncul periode taklid. Sekarang kita bahas keadaan fikih ini, bukan keadaan fikir ya, tapi apa namanya? Fikih ini. Fikih. Nah, keadaan fikih Islam atas kejadian-kejadian ini. Fikih Islam itu akhirnya karena keadaan yang goncangan politik yang seperti itu, akhirnya fikih Islam itu turun kegiatannya dan juga menurun kualitasnya karena ada beberapa sebab. Fikih Islam turun kualitasnya dan turun derajatnya, kegiatannya juga turun karena ada beberapa sebab. Sebab mengapa kegiatan fikih Islam tidak seramai dan tidak semegah di periode sebelumnya, karena adanya goncangan politik di dunia Islam. Nah, ini udah yang dimana goncangan politik itu tentu bertentangan dengan gerakan keilmuan. Ya isinya perang, kemudian memerdekakan diri, itu kan sangat bertolak belakang dengan kegiatan keilmuan. Tidak ada kestabilan politik. Kalau terjadi kestabilan politik di Daulah Abbasiyah kemarin, para ulama bebas berijtihad dan memiliki kebebasan dalam berpikir, asalkan jangan menyentuh ranah politik, dibebaskan oleh khalifah. Oke, yang kedua adalah sibuknya para pemimpin dengan politik dan juga dengan perang, sehingga mereka berkurang perhatian tentang ilmu dan juga ulama. Jadi ya, yang pertama karena adanya goncangan politik, yang kedua adanya kurangnya perhatian terhadap ilmu dan ulama karena mereka pergi untuk berperang. Makanya kegiatan fikih Islam menurun. Nah, ini sekarang fuqaha hadhil marhalah. Fuqaha ahli-ahli fikih di periode ini. Fi hadhil marhalah yajidu anna fuqaha hadhil marhalah qad matat fihim ruhul istiqlaliyah wa syarat fihim ruhut taqlid wa matat fihim millat tajdid wal ibtikar. Para fuqaha di periode ini telah mati ruh kebebasan mereka, sehingga mereka itu hanya mengikuti taklid saja, dan juga mati untuk memiliki keinginan untuk memperbarui dan juga menemukan hal yang baru. Fahasaru anfusahum fi dawairi haulatil kalmadahib la yata'addudana. Sehingga mereka membatasi diri mereka untuk mengikuti madhab tertentu dan tidak akan keluar darinya. Ini adalah ciri-ciri para ahli fikih di periode ini. Jadi mereka itu sudah kehilangan kebebasan untuk berpikir, sehingga mereka hanya taklid saja. Telah mati pula dalam diri mereka ruh atau keinginan yang kuat untuk menemukan suatu hal yang baru. Maka mereka membatasi diri mereka hanya untuk mengikuti madhab yang sudah ada sebelumnya. Ini para fuqaha di periode ini. Nah, meskipun begitu, ini ada beberapa catatan di sini. Meskipun para meskipun para fuqaha itu hanya mengikuti madhab yang sudah ada sebelumnya dan mereka tidak menemukan hal baru atau berijtihad baru, meskipun seperti itu mereka itu sebenarnya memiliki kemampuan, gitu loh. Ala raghmi min hadza taqlid ila anna hadza ad-daur kana yatamatta' bi ulama atqiya lahum qudrah ala al-ijtihad wal istinbat kasabiqihim. Meskipun mereka itu hanya ngikuti, tapi sebenarnya mereka memiliki kemampuan. Lahum qudrah alal ijtihad wal istinbat. Mereka memiliki kemampuan untuk berijtihad dan menyimpulkan suatu hukum seperti ulama-ulama sebelumnya. Jadi meskipun mereka itu hanya taklid, tapi sebenarnya mereka itu memiliki kemampuan untuk berijtihad. Memiliki kemampuan untuk berijtihad seperti ulama-ulama sebelumnya. Namun mereka mengharamkan diri mereka untuk berijtihad hal yang baru karena mereka takwa dan juga mereka warok. Cukuplah
mereka taklid kepada madhab-madhab yang sudah ada sebelumnya. Nah ini adalah kesimpulan dari paragraf ini. Jadi meskipun mereka hanya taklid, tapi sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk berijtihad. Tapi mereka mengharamkan diri mereka, nggak berijtihad lagi. Mereka hanya cukup untuk taklid madhab yang sudah ada sebelumnya. Contoh-contohnya adalah Abu Hasan Al-Karohi, Al-Quduri dari Hanafiyah, Ibnu Rushd dari Andalusia atau dari Cordoba ini, Abu Walid Al-Baji dari ulama Malikiyah, Mawardi Syairozi dari ulama-ulama Syafi'iyah. Nah ini adalah catatan-catatan di periode ini, para fuqaha di periode ini. Nah sekarang sebab mengapa kok taklid, mengapa kok orang-orang taklid ini, sebab-sebabnya ada beberapa, akan kita jelaskan di sini. Yang pertama, kenapa kok orang kok milih taklid saja, nggak menemukan hal baru dan nggak membuat madhab baru? Karena yang pertama adalah madhab-madhab yang sudah ada sebelumnya itu sudah dibukukan, khususnya di periode Abbasiyah itu sudah dibukukan madhab-madhabnya itu sudah dibukukan, sehingga ketika madhab-madhab itu sudah dibukukan dan sudah disusun, orang nggak butuh beristihad hal yang baru. Mereka hanya mengikuti madhab yang sudah ada sebelumnya karena ada kitabnya, ada rujukannya, murid-muridnya juga banyak, sehingga nggak butuh istihad yang baru. Itu yang sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah ta'assub madhab, ya karena mereka, para madhab-madhab terdahulu sudah memiliki banyak murid dan murid-murid tersebut sangat ta'assub kepada guru-gurunya dan sangat ta'assub kepada madhab kepada imam-imam sebelumnya, sehingga ketika orang mau berijtihad hal yang baru, ya ragu juga karena orang sudah terlanjur ta'assub kepada madhab-madhab yang sudah ada sebelumnya. Ta'assub itu fanatik madhab. Kemudian yang ketiga adalah wilayatul qadha. Saya jelaskan aja di sini. Apa itu yang dimaksud dengan wilayatul qadha? Maksudnya gini, dulu di zaman kekhilafan Abbasiyah, mereka itu hukum negara merupakan kepanjangan tangan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sementara di periode ini, para pejabat negara itu menjadikan hukum bukan dari ijtihad baru dari Quran dan Sunnah, tapi langsung ngambil dari mazhab yang sudah ada sebelumnya. Jadi contohnya adalah diambil di sini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Langsung mazhabnya Imam Abu Hanifah dijadikan sebagai mazhab negara. Ketika mazhabnya Imam Abu Hanifah dijadikan mazhab negara, maka secara tidak langsung mazhab tersebut menjadi sangat populer di suatu negara, sehingga banyak orang taklid kepada mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kemudian yang nomor 4, karena ditutupnya pintu ijtihad. Apa maksudnya ditutupnya pintu ijtihad? Maksudnya adalah di periode ini banyak sekali ulama-ulama yang berijtihad padahal mereka tidak memiliki kemampuan untuk ijtihad, sehingga hasil ijtihadnya nyeleneh. Ketika hasil ijtihadnya nyeleneh kemudian tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka banyak para ulama yang berfatwa ijtihad baru ditutup supaya tidak ada orang yang berijtihad nyeleneh. Nah ini periode ini. Jadi ada 4 hal mengapa orang taklid ini di sini. Yang pertama karena madhabnya sudah disusun dan dibukukan, madhab-madhab yang sudah ada itu sudah dibukukan dan sudah disusun. Kemudian yang kedua karena mereka sangat fanatik kepada madhab tertentu. Kemudian yang ketiga karena mereka itu mengambil hukum dari suatu madhab yang sudah ada sebelumnya. Contohnya adalah madhab Imam Abu Hanifah dijadikan madhab daulah. Yang nomor 4 adalah karena ditutupnya pintu ijtihad, ditutup karena banyak orang yang berfatwa nyeleneh, orang yang berfatwa karena tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Itu yang menyebabkan taklid. Oke, sekarang. Nah, ini sekarang. Apa yang dilakukan ulama di periode ini? Ketika mereka tidak berijtihad hal baru, mereka kan tadi kita jelaskan bahwa mereka tidak berijtihad hal yang baru kan. Nah, terus mereka ngapain di selama periode ini? Yang pertama mereka adalah mentaklil hukum-hukum fikih. Maksudnya apa? Maksudnya di sini langsung saja saya jelaskan. Maksudnya adalah ketika suatu imam madhab itu membukukan suatu buku atau membukukan suatu kitab, kadang-kadang di situ tidak dijelaskan hikmahnya apa dan ilahnya apa. Untuk ilah sama hikmah sudah saya kupas di video-video sebelumnya, tolong antum lihat. Karena kalau antum nggak paham ilah sama hikmah, antum nggak akan paham bab ini. Jadi di periode ini, para ulama-ulama itu meneliti kitab-kitab masyayikh mereka, kitab-kitab madhab mereka, diteliti. Setelah mereka meneliti, mereka ternyata menemukan di sini ada ilah dan hikmah, dan akhirnya ilah-ilah tersebut dibukukan menjadi hal yang baru. Yang paling terkenal di sini adalah dari kitab-kitabnya Imam Abu Hanifah, sehingga disusunlah usul fikih Imam Abu Hanifah.
Ini contohnya ini. Wa kana fuqaha Hanafiyah aktsarun nas amalan fil istikhraj al ilal lil ahkam. Para fuqaha yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah itu paling banyak melakukan hal ini. Mereka meneliti kitab-kitabnya Imam Abu Hanifah, kemudian menemukan beberapa ilah-ilahnya, dan dari ilah-ilah tersebut disimpulkan menjadi suatu kaidah tertentu yang menjadi usul fikihnya Imam Abu Hanifah. Wa fil bahthi anil usul allati bunya Imam Abu Hanifah madhhabahu 'alaiha li'anna madhhabum kanu yaqumu ala kutubin Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani as-Sahib wa huwa mali'ah bi masalah ahkamuha lakinnahu ghairu mu'allalah bi illah. Nah ini karena kitab-kitab mereka salah satunya disusun oleh Muhammad bin Idris Asy-Syaibani, dan di kitab tersebut menunjukkan berbagai banyak masalah yang banyak, akan tetapi tidak menunjukkan ilah-ilahnya, tidak ada ilahnya. Maka para ulama dari fuqaha Hanafiyah ini yang paling banyak melakukan itu meneliti kitab ini, kemudian dari kitab ini mereka mengumpulkan ilah-ilahnya apa sih. Dari ilah ini, ketika mereka bisa mengeluarkan ilah, maka mereka bisa menggunakan ilah ini untuk menentukan hal yang baru yang dimana tidak ada di perkara sebelumnya. Nah ini makanya akhirnya nanti jadi usul fikih. Oke, itu ya yang paling banyak ini ya. Jadi kegiatan mereka di periode ini adalah mereka mentaklil hukum-hukum fikihiyah dari kitab yang sudah ada sebelumnya, nggak ada ilahnya. Akhirnya mereka meneliti ilah tersebut, jadilah usul fikih dari mazhab tertentu, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah contohnya di sini. Nah, adapun dari fuqaha Syafi'iyah, adapun dari para ahli fikih Imam Syafi'i, mereka sudah menemukan pendapat-pendapat imam mereka itu sudah ada ilah-ilahnya gitu. Jadi kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, di mazhab Imam Abu Hanifah itu kitab-kitabnya itu nggak disebutkan ilah-ilahnya, sehingga mereka berusaha mencari ilah tersebut. Ketika ilah tersebut ditemukan, mereka bisa mengeluarkan hukum-hukum yang belum pernah ada sebelumnya atau perkara yang baru. Adapun di fuqaha Syafi'iyah, di Imam Syafi'i itu, ternyata kitab-kitab Imam Syafi'i itu sudah ada ilahnya, sehingga mereka nggak perlu menemukan ilah baru. Mengapa sih? Karena di kitabnya Imam Syafi'i sendiri sudah membukukan ilmu usul fikih. Itu. Wa bihadza kafahum masyaqqal bahthu usul madzhabihim bil nasy an ta'lil ahkam. Oke, itu ya. Nah, kemudian amma fuqaha Malikiyah wal Hanabiyah, adapun dari fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, itu mereka nggak memperhatikan hal-hal tersebut. Karena kenapa? Karena mereka jauh dari perdebatan dan juga perselisihan, juga perdebatan juga yang terjadi di fuqaha periode ini. Jadi ceritanya di periode ini itu para fuqaha itu sering jidal, sering debat ini ya. Jidal sama munadharat itu sama debat. Mereka sering debat. Nah, ketika mereka sering debat, akhirnya mereka itu membutuhkan ilah-ilah dari kitab-kitab mereka. Sehingga kitabnya Imam Syafi'i sudah ada ilahnya, kitab Imam Abu Hanifah belum ada ilahnya. Nah, maka fuqaha Hanafiyah atau para ahli fikih Imam Hanafi ini, mereka berusaha mencari ilah di kitab-kitab imam-imam mereka, dan akhirnya ilah-ilah tersebut bisa menjadi ilmu usul fikih baru. Maka ilmu usul fikih yang paling terkenal itu adalah ilmu usul fikihnya Imam Hanafi sama ilmu usul fikihnya Imam Syafi'i. Itu yang terkenal. Nanti kalau antum di Mesir, nanti ada dua ilmu usul fikih, cabang usul fikih. Usul fikih Syafi'i sama ghairu Syafi'i. Kalau Syafi'i disusun sendiri oleh Imam Syafi'i, kalau Hanafi disusun oleh murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Oke, itu ya. Sekarang Tsanian, yang kedua, kegiatan ulama-ulama di periode ini. Kalau periode pertama mereka mentaklil. Nah, periode kedua ini mereka ngapain? Mereka mentarjih berbagai macam pendapat yang berbeda-beda dari suatu madhab. Mereka mentarjih. Tarjih di sini dalam artian apa? Maksudnya gini. Misalkan madhabnya Imam Abu Hanifah. Dari permasalahan A ternyata timbul ada dua qaul, yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan nggak boleh. Padahal ini dari satu madhab, yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah misalkan itu. Akhirnya para fuqaha di periode ini mereka mentarjih di antara qaul pertama sama qaul kedua, yang kuat yang mana. Nah, gitu. Ini yang dimaksud dengan tarjih. Jadi tarjih di sini mereka mentarjih bukan dari berbagai macam imam madhab, tapi dari satu madhab. Contohnya sendiri adalah di madhabnya Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Syafi'i itu ada beberapa banyak qaul dari suatu madhab itu. Satu permasalahan A bilang boleh, bilang nggak boleh. Maka mereka, para fuqaha di periode ini, mereka mentarjih mana di antara qaul ini yang paling kuat gitu. Akhirnya yang paling kuat disebut dengan asoh, yang nggak kuat disebut dengan sohih. Nah ini, mereka mentarjih suatu qaul. Mentarjih itu apa toh? Meneliti mana yang lebih kuat dan mana yang lemah. Oke, udah tarjih. Nah ini sekarang
Nomor 3, al-intisar lil madzahib wa ta'lif fil fiqih muqaran. Mereka mendukung atau menolong memenangkan madhab mereka, dan mereka akhirnya menyusun fikih perbandingan, fikih muqaran, fikih perbandingan. Jadi mereka menyusun sebuah kitab yang dimana kitab tersebut itu bisa memenangkan madhab mereka, dan juga mereka mengarang fikih muqaran. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah saya bentar. Oke. Nah, contohnya adalah gini. Beberapa hal yang dilakukan untuk memenangkan mazhab mereka atau mengunggulkan mazhab mereka. Jadi intinya di periode ini mereka ingin mengunggulkan mazhab mereka, kemudian mereka menyusun fikih perbandingan. Cara untuk memenangkan mazhab mereka yang pertama adalah mereka mengarang beberapa manakib. Manakib itu adalah syair atau puisi-puisi yang dimana puisi tersebut menjelaskan sirah atau biografi imam mereka. Jadi misalkan Imam Abu Hanifah, oleh murid-muridnya dituliskan syair-syairnya yang dimana syair-syair tersebut mengagungkan, membagus-baguskan Imam Abu Hanifah. Nah, seperti itu taklifil manakib seperti. Yang kedua adalah mereka mengarang fikih muqaran. Nah, ini apa yang dimaksud dengan mereka mengarang fikih muqaran? Di periode ini fikih muqaran yang dimaksud seperti ini. Jadi mereka kan bertujuan untuk memenangkan mazhab mereka. Akhirnya mereka menulis fikih perbandingan yang dimana dalam suatu permasalahan ada banyak mazhab. Setelah ada banyak mazhab ini dipaparkan, akhirnya mereka memenangkan mazhab yang mereka anut, sehingga ini bermaksud untuk memenangkan mazhab tertentu. Nah, seperti itu. Samratu hadzal amal. Oke lah, buah daripada pekerjaan ini. Buah dari pekerjaan menyusun fikih muqaran itu ini. Oke, hadzal amal la syaka amal jalil. Ini pada enggak ragu lagi adalah suatu perbuatan yang mulia. Yuaddi ila ma'rifatir ra'yi ar-rajih. Kita bisa mengetahui pendapat mana yang lebih kuat. Jika dimaksudkan untuk mencari kebenaran. Akan tetapi yang dilakukan mereka enggak seperti itu. Lakin al-waqi al-mu'sif, kejadian yang sangat disayangkan adalah ala khilafi dzalika, bertentangan dengan itu. Faqad bada alim ar-rihya syari'an qasada fiha hadzal asra ta'assub al-intisar. Karena mereka mengarang fikih muqaran itu bukan untuk mencari mana yang benar atau mencari mana yang hak. Mereka melakukan itu hanya untuk memenangkan mazhab mereka. Nah, ini. Jadi seperti itu. Jadi yang kita ulangi lagi sebentar. Yang salisan ini adalah untuk intisar lil madzhab, untuk memenangkan mazhab dan menyusun fikih muqaran. Mereka yang pertama menyusun manakib. Yang kedua menyusun fikih perbandingan. Fikih perbandingan ini sebenarnya bagus jika dilakukan untuk mengetahui mana yang hak. Tapi mereka menyusun fikih perbandingan ini bukan untuk itu. Mereka menyusun fikih perbandingan ini hanya untuk mengetahui mazhab mereka supaya menang. Nah, seperti itu. Oke, sekarang mahasinul asr ini bagusnya di periode ini. Tadi kan kita bahas kejelekan-kejelekan saja kan. Kejelekan-kejelekannya itu ya kegiatan fikih menurun, mereka itu hanya intisar lil madzhab, banyak yang ta'assub madzhab. Meskipun begitu, di periode ini ada bagus-bagusnya juga, ada hal-hal yang bagus. Yang bagus apa saja? Ala kasra ma fihi minal jawanib wal qatimah hadis sabaqa isyara ilaha fa innahu lam yakhlu min jawanibil hasanah musyrikati jahannam fuqaha. Faqad kana nah ini bagusnya ini dimulai dari sini. Mereka memiliki keagungan yang besar dalam menyempurnakan madhab-madhab fikih, karena ada beberapa sebab yang mereka bangun dari sebuah ilah. Dalam artian madhab fikih menjadi sempurna di periode ini karena semula yang kitab fikih nggak ada ilahnya, mereka akhirnya mencari ilah-ilahnya. Dan juga mereka juga merojihkan beberapa qaul, sehingga dari sini dibukukanlah berbagai banyak buku yang bermacam-macam. Nah, seperti itu. Jadi meskipun kejelekannya ada, tapi di periode ini juga ada kebaikan-kebaikannya. Kebaikan-kebaikannya apa? Yaitu tadi mereka membangun atau mereka menyusun kitab-kitab yang bermacam-macam, yang dimana kitab tersebut kitab tersebut menjelaskan ilah suatu hukum mazhab yang dianutnya, dan mereka juga mentarjih suatu qaul. Ini bagusnya. Jadi banyak bukunya juga jadi banyak bermacam-macam. Ini adalah biografi singkat tentang para fuqaha di periode ini. Dari fuqaha Hanafiyah ada Abu Hasan Al-Karohi,
kemudian habis itu ada Al-Quduri, kemudian ada Asar-Khosi, ini fuqaha Hanafiyah ya, fuqaha Hanafiyah Asar-Khosi dan sebagainya, silakan dibaca sendiri. Ini adalah fuqaha di periode ini, fuqaha yang terkenal di periode taklid. Nah, sekarang sudah selesai, akan kita lanjut marhalah tsaniyah asrul jumud wa ta'khur di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.